Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Heliani dari Prodi Akuntansi, NIM-nya 29024500081. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang kasus dalam CJR pertanggungjawab sosial perusahaan. Apa itu CJR? Definisi CJR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Tujuan CJR adalah menerapkan harmonis antara perusahaan dan masyarakat serta memastikan bahasa perusahaan memberikan dampak positif terhadap lingkungannya. CJR meningkatkan perusahaan mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, perkuat brand merek usaha masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingannya, meningkatkan reputasi perusahaan dan mempunyai hubungan baik dengan relasi bisnis. Di sini juga ada 3 prinsip CJR. Yang pertama, sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas atau action tetap memperhitungkan berkelanjutan sumber daya di masa depan. Yang kedua, actionability, merupakan upaya perusahaannya terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan memengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Yang ketiga, transparansi, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi tersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Manfaat CJR bagi perusahaan: yang pertama, meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, membedakan perusahaan dengan kompetitor. Keempat, memperkuat brand perusahaan di masyarakat. Yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan. Yang keenam, meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang ketujuh, membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif di pasar global. Yang kedelapan, meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Yang kesembilan, mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Yang ke-10, meningkatkan penjualan seperti terungkap dalam riset report Willwith, yaitu konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik. Di sini juga ada jenis-jenis program CJR. Rehabilitasi alam, perusahaan juga bisa terlibat dalam pengolahan limbah, produksi penanaman bibit tanaman produktif di sekitar lingkungan perusahaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan penanaman bakau dan rehabilitasi hutan. Pengolahan limbah, perusahaan wajib menerapkan pengolahan limbah hasil produksi yang tidak akan merusak lingkungan sekitarnya, memisahkan jenis limbah mulai dari limbah organik dan limbah beracun. Filantropi, merupakan bisa menggunakan dana program CJR untuk melakukan program sumbangan charity, bansos bagi masyarakat sekitar, menjadi sponsor acara penggalangan dana pemberian dan UMKM. Inklusivitas, program CJR yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan diantaranya memberikan pelatihan keterampilan, proyek pemberdayaan perempuan atau kelompok kreatif lainnya. Tantangan dalam implementasi CJR: yang pertama, adanya pemahaman yang berbeda dari berbagai pihak mengenai konsep CJR. 2, ketidakjelasan bentuk dan wujud CJR yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. 3, masih kurangnya aturan terkait pengaturan CJR di Indonesia, misalnya terkait pengolahan dan juga mekanisme pengawasan serta saksi. Yang keempat, pelaku usaha memandang CJR hanya sebagai sukarelawan dan bukan kewajiban. Yang keenam, CJR kerap dianggap sebagai sebuah kegiatan charity. Yang keenam, perusahaan mengimplementasi CJR hanya untuk pencitraan perusahaan. 7, anggapan pemerintahan daerah bahwa program CJR dapat dimasukkan ke APBD daerah merupakan konsepsi yang salah. Intervensi pemerintahan daerah terhadap pelaksanaan CJR merupakan cara untuk melegalkan korupsi. Langkah-langkah implementasi CJR: 1, membangun sebuah struktur pengambilan keputusan CJR yang terintegrasi
2. Siapkan dan implementasi rencana bisnis CJR. 3. Menetapkan sasaran yang terukur dan mengidentifikasi pengukuran kinerja. 4. Libatkan karyawan dan juga pihak-pihak lain yang menjadi sasaran dari komitmen CJR. 5. Merancang mekanisme guna memberikan perhatian terhadap perilaku yang problematis. 6. Ciptakan rencana komunikasi internal dan eksternal. Strategi mengatasi tantangan CJR. Mengintegrasikan CJR ke dalam strategi bisnis. Membuat kebijakan dan produksi CJR yang jelas. Mengembangkan produk atau jasa yang ramah lingkungan. Mengembangkan model bisnis berkelanjutan. Mengembangkan strategi komunikasi CJR yang efektif. Meningkatkan efisien program CJR, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya kesadaran dan partisipasi karyawan, keterbatasan anggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, konflik kepentingan dengan pemangkuan kepentingan, perubahan peraturan dan kebijakan pemerintahan. Kasus CJR dan solusi. Kasus CJR, PT Tambang Samudra adalah sebuah perusahaan pertambangan emas atau gold yang berkantor pusat di Jakarta, dan perusahaan telah beroperasi pengalian emas di Padalaman, Aceh. Perusahaan telah beroperasi selama 6 tahun dan telah menunjukkan kondisi perolehan tambang keuntungan yang terus meningkatkan dalam kontrak kerja yang ditandangani antara pemilik PT Tambang Samudra dengan pemerintahan daerah Provinsi Aceh. Disepakati bahwa 40% karyawan yang bekerja di sana harus ditempatkan penduduk yang berasal dari khusus masyarakat sekitar beroperasinya perusahaan. Namun bagi pihak perusahaan, kualitas pendidikan masyarakat di sekitar keberadaan tambang tersebut dianggap pendidikan atau kemampuan akademiknya belum mencukupi untuk bisa bekerja sebagai pegawai PT Tambang Samudra. Sementara selama ini sudah jumlah pegawai yang berasal dari masyarakat sekitar baru tercapai 15%, artinya masih 25% lagi belum mempergunakan tenaga kerja. Solusi CJR, sebaiknya pihak publik dari PT Tambang Samudra melakukan riset dan kajian secara komprehensif untuk mengetahui duduk permasalahan secara detail, maka diterapkan kesimpulan dan solusi dapat diberikan secara sangat aspiratif. Pada prinsipnya, pihak PT Samudra bertanggung jawab untuk mewujudkan kesepakatan menerima 40% bawah yang berasal dari masyarakat sekitar keberadaan perusahaan jika alasan tidak bisa diterima seluruhnya karena kompetensi akademik mereka yang hasil rendah, maka sudah menjadi kewajiban pihak perusahaan untuk mendidik atau memberi pelatihan kepada setiap masyarakat yang nantinya akan diangkat menjadi calon pegawai PT Tambang Samudra. Kesimpulan, tanggung jawab sosial perusahaan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terlepas dari kontroversi yang menjadi perusahaan terutama yang berbasis sumber daya alam berkewajiban untuk melaksanakan CJR, walaupun CJR seharusnya bersifat sukarela dalam Undang-Undang PT tersebut. Definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan telah menitikberatkan kepada pengembangan komunitas atau communication development. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.